Belum bisa. Ya kan gini mulu kan. Udah pakai app di Jakarta loh. Masih aja susah. Oke, sudah mulai masuk. Wah, nampaknya sudah mulai banyak yang masuk ya. Halo teman-teman semua. Silakan yang baru masuk. Yang baru masuk silakan boleh komen dulu di kolom chatnya. Mumpung belum mulai nih ya. Kita tegur sapa dulu. Saya mau tahu dulu. Saya ingin menyapa dulu teman-teman. Kira-kira dari kota mana saja? Silakan langsung absen di kolom chat ya. Karena nanti ketika materi sudah dimulai, ya saya mohon eh, untuk tidak mengirim apa-apa di kolom chat. Ya, jadi kalau mau kirim-kirim chat atau mau absen, menyapa yang lain, nah silakan saya persilakan di kolom chat sekarang ya. Sudah masuk semuanya? Suara saya bisa terdengar jelas? Jadi mungkin yang ada di Indonesia Barat sekarang jam 8 malam, yang di Indonesia Tengah mungkin jam 9 ya. Kalau di Indonesia Timur itu jam 10. Oke. Suara saya masih bisa terdengar jelas? Masih bisa terdengar jelas suara saya? Oke. Oke, sebelum kita mulai, sepertinya saya mau coba
buka sesi tanya jawab dulu. Ya mana tahu dari webinar 1 sampai 9, ya mana tahu di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin di-sharingkan. Silahkan boleh, mumpung belum mulai, masih 5 menit lagi. Ya, silahkan langsung sharing atau ingin tanya jawab boleh di kolom chat, live chat ya, yang tersedia ketika Anda menonton webinar ini ya. Silakan mungkin dari webinar 1 sampai 9 kemarin itu banyak sekali yang sudah dipelajari. Kalau yang webinar dengan saya khususnya itu mungkin sudah membahas cukup detail mengenai Google Ads. Nah, dan juga ada di webinar tiap hari Selasa itu mungkin membahas basic-basic atau teknik-teknik digital marketing, itu sudah banyak sekali dibahas juga oleh Mas Fahmi. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, ya silahkan ditanyakan ya. Saya tunggu loh pertanyaannya. Mana tahu ada yang masih mau nanya soal Google Ads, atau mau nanya Facebook Ads, atau nanya apapun, khususnya soal digital marketing, saya persilahkan ya. Karena nanti ketika mulai, saya harap semuanya bisa fokus dan menyimak semua materinya ya. Jadi kalau mau langsung tanya jawab langsung aja ya, langsung ke kolom chat aja. Saya tunggu nih pertanyaannya ya. Saya baru gabung, mau belajar FB Ads. Oke, tenang aja ya. Kalau buat teman-teman yang baru bergabung, nanti pastikan segera tonton semua video di training center ya. Khususnya saya juga tahu mungkin di antara teman-teman ada yang baru bergabung tadi, mungkin baru bergabung minggu lalu, atau di bulan ini mungkin baru bergabung, atau mungkin baru gabung tadi terus, atau mungkin tahu oh malam ini ada webinar nih, belajarnya Google Ads, mungkin ada yang dikasih tahu seperti itu terus tapi harus jadi member dulu, akhirnya baru gabung. Saya ucapkan selamat datang di Akademi Bisnis Digital. Di sini justru teman-teman akan banyak sekali dapat fasilitas, khususnya fasilitas pembelajaran. Dan buat yang belum tahu, ya nanti Abdi, teman-teman tidak hanya mendapat pelajaran atau ilmunya saja, tapi juga disediakan konten, websitenya untuk beriklan, kemudian toolsnya, mentornya, komunitasnya, bahkan ada fasilitas pertemuan-pertemuan offline seperti training, kopdar. Nah itu sudah kita sediakan untuk teman-teman para member Abdi ya. Dan bahkan di luar dari fasilitas yang sudah kami kasih, itu kami sudah menyediakan sekarang 2 kali webinar rutin per minggu ya. Anda bayangkan, jadi luar biasa sekali, per minggu 2 kali itu Anda bisa belajar dari mentor-mentor yang ada di Akademi Bisnis Digital. Dan materinya bisa dibilang cukup luar biasa, khususnya di webinar yang sudah berjalan sejauh ini. Khusus untuk untuk teman-teman yang belum tahu, ilmu-ilmu di sini tuh kalau di luar sana kalau dijual bisa 5-10 juta ya. Tapi di Abdi Anda bayangkan dikasih sebagai fasilitas tanpa Anda harus bayar lagi. Itulah luar biasanya fasilitas yang diberikan oleh Abdi, karena memang salah satu tujuan dari kami adalah kami ingin kepada para member khususnya itu kami ingin memberi lebih ya. Mungkin ini buat yang belum tahu, mungkin joining Abdi 500.000 mungkin nggak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu yang Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa dapatkan ya. Kalau di orang sana 500.000 ya paling apa sih, paling e-book, e-course atau seminar sehari. Tapi di sini benar-benar yang sekali bayar seumur hidup bisa nikmatin fasilitas. Semua materinya akan diupdate terus, akan ditambah lagi, khususnya produknya, kontennya, landing page-nya juga pasti akan ditambah, dan fasilitas ini juga kita tambah khusus untuk member tanpa ada biaya tambahan lagi. Ya, ini luar biasa sekali untuk Anda. Jadi itu tadi saya sedikit memperkenalkan buat yang belum tahu. Oke? Oke, ada lagi. Wah, udah banyak nih ya yang hadir ya. Oke, bagaimana cara pembayaran iklan Facebook Ads? Pembayaran iklan Facebook Ads itu sebenarnya cukup mudah ya, buat yang baru bisa pakai metode bank transfer. Jadi mungkin banyak yang mengira itu harus pakai kartu kredit ya. Ternyata enggak. Ya, Facebook Ads itu kita bisa pakai bank transfer atau pakai kartu debit yang ada logo Visanya ya. Detailnya teman-teman silahkan pelajari di video di dashboard, silahkan login dulu, masuk ke training center. Nah, tonton semua satu persatu. Di situ lengkap, di situ sudah dijabarkan detail. Dan yang paling menariknya adalah teman-teman bahkan bisa langsung praktek ya. Jadi ilmu yang kami kasih, yang kami berikan itu bukan ilmu yang sekedar cuma teori saja, tapi bahkan teman-teman bisa langsung praktek juga. Jadi ketika nonton video-video tutorial dari Abdi sambil ditonton, sambil dipraktekkan ya. Jadi
ketika nonton nih di samping kanannya sambil buka handphonenya atau laptopnya ya, karena di awal menggunakan handphone dulu itu bisa ya, sambil dipraktekkan buka handphone atau laptopnya itu langsung dipraktekkan bisa. Dan itulah salah satu kalau misalnya teman-teman ngerasa buntu nonton video masih nggak paham, nah itu ada, bahkan kami juga menyediakan admin supportnya ya, jadi yang bisa support Anda ketika mengalami kebuntuan atau kebingungan. Oke. Jadi untuk Facebook Ads itu sudah detail sekali dijelaskan di video training center. Jadi silahkan ditonton. Bahkan kalau masih kurang, kita juga nyediain fasilitas training offline, training tatap muka yang satu hari itu berupa kopdar, itu ada di kota masing-masing. Ya biasanya kita sudah ada di 20 kota lebih kopdar, dan juga training Facebook Ads. Nah itu lebih detail lagi 2 hari. Ya, pastikan ikut kopdar dan training FB Ads-nya. Oke, sudah jam 8 nampaknya. Oke, ada yang bertanya, untuk yang baru join, kita harus belajar dari webinar pertama atau bisa langsung ikut yang sekarang? Ya saran saya ikuti dulu dari pertama. Kalau misalnya baru join banget tadi, misalnya tadi baru join, ya nggak masalah, ikutin dulu webinar sekarang karena semua webinar ini direkam dan rekamannya bisa ditonton ulang ketika selesai webinar. Jadi ketika nonton yang ini, misalnya belum sempat nonton 1-9, saran saya tonton aja dulu ya, dari mulai 1 sampai dengan 9. Karena ilmu yang di-sharingkan di webinar ini bukan ilmu yang main-main, ini ilmu yang benar-benar daging, nggak cuman kulit-kulitnya aja, jadi pastikan ditonton, oke? Oke, ini luar biasa ya, semangat-semangat dari berbagai kota ya, berbagai kota dari Sabang sampai Merauke sudah hadir semua. Oke. Saya tunggu sebentar lagi. Oke, ada pertanyaan dari Pak Hendra ya. Cara ikut kopdar gimana? Mudah sekali ya. Di dashboard ya, di dashboard Abdi pastikan sudah bisa login. Itu ada menu event Abdi ya, event Abdi kan ada tuh ya. Diklik menu event Abdinya, lalu langsung muncul semua event yang ada di bulan ini. Kalau sudah ketemu event mana yang mau didatengin, langsung aja diklik daftar. Oke, mudah sekali caranya. Kita sudah sediakan semuanya. Justru kita sediakan fiturnya, tujuannya adalah untuk mempermudah. Jadi saran saya, ayo yang belum datang kopdar, yang belum datang training FB Ads, saran saya datang kopdar karena di kopdar itu teman-teman akan ketemu dengan berbagai orang, akan ketemu dengan komunitas Abdi. Jadi teman-teman juga tahu Abdi itu seantusias apa orang lain ingin belajar, dan seluar biasa apa kami memberikan fasilitas kepada Anda. Jadi pastikan datang ke kopdar, dan saran saya kalau udah ikut kopdar, ikut juga training Facebook Ads di kota Anda atau di kota terdekat Anda ya. Kita udah kasih fasilitas, jadi pastikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak dimanfaatkan ya aslinya yang rugi Anda, karena training di luar sana, kopdar atau training FB Ads itu di luar sana bisa 5-10 juta bahkan 15 juta. Di sini bahkan sebagai fasilitas. Jadi pastikan Anda manfaatkan karena rugi sekali kalau Anda tidak manfaatkan. Yang belum daftar kopdar langsung daftar kopdar ya. Dari sekarang, mumpung seatnya masih ada. Karena kalau daftarnya, kan kopdar biasa Sabtu Minggu. Kalau daftarnya nunggu Jumat atau Jumat malam, wah itu takutnya keburu penuh. Takutnya malah Anda nggak kebagian tempat. Jadi langsung aja daftar dari sekarang agar Anda masih kebagian tempat. Oke, nanti untuk webinar 1-9 itu sudah kita share di channel Telegram. Mungkin teman-teman bisa scroll aja ke atas. Nanti akan ketemu pasti chatnya. Tapi tenang aja, nanti setelah webinar ini akan direkap lagi dari yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang malam ini saya bawakan. Jadi nanti 1-10 akan kita rekap semuanya dan pastikan ditonton di channel Telegram Abdi ya. Pastinya kan Anda yang menonton webinar malam hari ini kan semua sudah masuk ke channel Telegram Abdi, dan apapun informasi yang diberikan di situ itu adalah informasi terupdate. Pastikan update terus, pantengin terus channel Telegram Akademi Bisnis Digital. Oke, nampaknya sudah jam 8 lebih dan sudah cukup ramai juga yang hadir. Nanti ya untuk sesi tanya jawabnya kita lanjutkan di sesi tanya jawabnya. Nanti saya sediakan sesi tanya jawab khusus di akhir sebelum saya tutup ya. Webinar ini kurang lebih nanti akan berlangsung kurang lebih 1 jam ya. Jadi nanti untuk
Yang ingin bertanya saya kasih kesempatan setelah webinar ini, setelah saya menyampaikan materi sebelum saya tutup webinarnya. Oke, sekarang kita mulai dulu dan sebelum saya mulai saya ingin memastikan, saya ingin minta tolong kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, mohon kerjasamanya untuk ketika materi saya bawakan, mohon untuk tidak chat dulu di kolom chat. Karena saya yakin banyak sekali yang ingin belajar, banyak sekali yang semangat, antusias ingin belajar. Jadi kalau takutnya dengan Anda chat terus-terusan di kolom chat, takutnya fokus yang lain jadi terganggu. Jadi saya mohon untuk dihentikan dulu chatnya, nanti kita lanjut lagi di sesi tanya jawab. Oke? Siap ya? Siap kita mulai semuanya? Siap kita mulai ya? Oke, sebelum kita mulai, suara saya masih jelas? Sampai sekarang? Masih jelas? Suara saya masih jelas? Kalau masih jelas, tulis aja jelas ya. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu buat yang belum kenal. Ya, saya yakin beberapa di antara Bapak Ibu teman-teman semua sudah kenal saya karena saya sudah kelima kalinya membawakan webinar di Kamis malam di Akademi Bisnis Digital. Nah, buat yang belum kenal saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Fadel. Saya biasa dipanggil Fadel ya. Kalau diejak FADEL ya. Saat ini kalau di Akademi Bisnis Digital mungkin banyak teman-teman yang kenal saya sebelumnya itu di training Facebook Ads, karena training Facebook Ads Abdi ini khususnya itu saya membawakan ya. Jadi saya sudah ke berbagai kota di Indonesia untuk membawakan training FB Ads khusus untuk para member Abdi. Jadi nanti buat yang ingin kenal saya lebih dalam, pastikan hadir atau datang ke training FB Ads ya. Nanti saya yang akan membawakan training Facebook Ads-nya. Nah, di webinar malam hari ini lebih tepatnya saya akan membahas materi lain yang di dashboard juga belum ada bisa dibilang. Tapi di webinar ini dibahas. Jadi rugi sekali teman-teman yang tidak menyimak dan tidak menonton, ini akan rugi sekali karena ilmu seperti ini di luar sana kalau dijual, ya saya sudah pernah ikut trainingnya, itu mahal ya, bisa di angka 5-10 juta. Jadi pastikan disimak baik-baik. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Semoga webinar malam hari ini lancar dan bisa jadi manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Berdoa, kita mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Jadi malam hari ini seperti biasa saya menyambung dari materi sebelumnya tentang Google Ads ya. Mungkin di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah menyimak materi Google Ads yang sebelumnya. Ya, di sebelumnya kalau saya boleh review, itu saya sudah membahas bagaimana di awal saya sudah membahas konsep-konsep dasar beriklan di Google Ads, ya mindset dasarnya, apa saja yang membuat iklan di Google bisa efektif, apa saja, bagaimana metode iklan Google Ads yang efektif, membuat iklan yang menarik, bahkan sampai di cara mengoptimasi iklan Google Anda. Itu sudah sangat lengkap saya jabarkan di webinar sebelumnya. Buat yang ketinggalan, buat yang belum nonton, ditonton lagi. Buat yang lupa isi materi kemarin seperti apa, silahkan ditonton kembali. Nanti akan kami kirimkan rekapannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi webinar ke-10. Nah, yang mana di webinar malam hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Oke, tadi sudah saya sedikit review mengenai materi sebelumnya. Sekarang apa yang ingin kita bahas pada webinar malam hari ini? Ada 4 poin seperti biasa. Poin pertama yang ingin saya bahas adalah pertama adalah masalah yang sering terjadi pada iklan Google dan bagaimana cara mengatasinya. Dan ini sangat penting sekali untuk Anda kuasai, untuk Anda ketahui karena banyak sekali yang kadang ada beberapa member atau beberapa orang yang nanya ke saya, Mas udah iklan di Google, udah begini-begini, tapi kok belum dapat hasil ya, tapi yang ngeklik banyak tapi belum ada yang beli nih, gimana? Nah, itu akan kita bahas malam hari ini. Kira-kira masalahnya apa saja? Ya, masalah apa saja sih yang membuat iklan Anda tidak menghasilkan, tidak konversi? Nah, itu akan kita bahas malam hari ini. Dan menariknya, saya tidak hanya membahas masalahnya saja, tapi juga solusinya. Cara mengatasinya. Justru yang paling penting adalah teman-teman
pastikan ketika tahu masalahnya apa, pastikan tahu juga solusinya. Karena kalau cuma tahu masalahnya tapi nggak tahu solusinya ya akan percuma juga. Oke, itu yang pertama. Nanti akan saya bahas ada beberapa masalah yang biasa terjadi di Google Ads. Yang kedua, saya juga akan membahas mengenai teknik scale up di Google Ads yang tepat agar omset Anda bahkan bisa naik 10 kali lipat gara-gara Anda memakai teknik ini. Ya, jadi kalau yang belum tahu apa itu scale up, nanti akan saya jelaskan. Intinya adalah scale up itu melipat gandakan iklan Anda di Google. Ya, mungkin kalau yang sudah pernah ikut training Facebook Ads atau mungkin pernah tahu Facebook Ads, itu mungkin ada istilah scale up ya atau scale. Nah, apa sih pengertian scale ya? Kurang lebih adalah melipat gandakan. Ya, analoginya kalau Anda jualan misalnya Anda jualan buka restoran Padang misalnya nih ya. Yang namanya Anda buka restoran Padang, Anda mau nggak restoran Anda omsetnya makin besar, makin hari omsetnya makin besar. Nah, kalau Anda mau omsetnya makin besar, pasti Anda melakukan sesuatu. Ya, entah Anda perluas bangunannya atau Anda buka cabang. Ya, itu namanya scale up. Ya, jadi scale up itu melipat gandakan iklan atau bisnis Anda. Ya, jadi nanti tekniknya lebih detail akan saya bahas khususnya di webinar malam hari ini. Ya, oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah kita ingin membahas mengenai product knowledge. Ya, tujuannya balik lagi agar omset Anda meningkat drastis dalam 30 hari ke depan. Ya. Buat yang belum tahu, saya yakin semua juga sudah tahu. Sekarang kita sedang ada di masa promo. Jadi buat teman-teman nanti juga di akhir saya juga akan sedikit sharingkan bagaimana tips and triknya untuk meningkatkan omset khususnya pada produk-produk Abdi yang best seller ya. Produk-produk Essenzo yang best seller. Nah, nanti bagaimana sih caranya mengoptimalkan penjualan produk-produk tersebut? Nah, karena banyak sekali di antara member-member itu sudah saya ngelihat juga penjualannya tuh cukup bagus bulan ini, cukup oke karena faktor promo juga dan sudah makin banyak yang mengerti produk ya. Salah satu tips agar omset produk Anda bisa tinggi, salah satu tipsnya adalah Anda menguasai product knowledge ya, pengetahuan tentang produk. Ya, pertama adalah Anda pakai dulu, Anda rasakan manfaatnya. Kemudian Anda gali lebih dalam tentang produk tersebut. Bayangkan kalau Anda udah pakai, udah ngerasain manfaatnya ketika Anda menjual ke orang lain. Itu efeknya akan lebih bagus nggak? Akan lebih tinggi nggak? Akan lebih gampang nggak untuk membuat orang tersebut mau beli? Kalau Anda udah pakai. Iya, pastinya. Karena kalau Anda udah pakai, Anda lebih pede. Kalau Anda lebih pede juga, aura ketika Anda menjual produk Essenzo itu akan beda. Ketimbang Anda belum pernah pakai. Itu dari tingkat keyakinan ngomongnya itu akan beda. Contoh paling gampang, misalnya Anda nawarin madu selimbing. Wah, ini madu selimbing bagus loh buat ngurusin bla bla bla. Emang pernah nyoba gitu? Pas ditanya, ya belum sih kan beda kan. Jadi orang juga ragu, nggak yakin. Jadi pastikan digunakan dan juga product knowledge-nya dipertajam. Nanti akan kita bahas malam hari ini juga. Yang keempat, sesi tanya jawab. Ya, ini nanti buat yang ketinggalan atau buat yang masih belum paham, nanti saya kasih sesi khusus untuk tanya jawab. Oke, langsung saja kita masuk kepada bahasan yang pertama. Jadi, yang pertama adalah masalah yang sering terjadi pada iklan Google dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi, saya akan langsung mulai. Ada 3 masalah di sini yang ingin saya bahas. Ya. Apa saja? Yang pertama, masalah yang biasa terjadi di iklan. Karena ini banyak sekali yang bertanya ke saya, udah praktek. Biasanya yang kena masalah ini biasanya udah praktek. Ya. Jadi buat Anda yang belum praktek, biasanya memang belum kena masalah. Iya, memang betul. Jadi buat yang udah praktek, pasti ada aja masalahnya. Ya. Entah karena ya banyak yang ngeklik, tapi belum ada yang beli, atau impressionnya udah banyak, tapi yang ngeklik sedikit. Itu sebenarnya masalah. Nah, malam ini kita akan pelajari lebih detail bagaimana cara mengatasinya. Sebelum lanjut, suara saya masih jelas? Masih jelas suara saya? Masih ya? Jelas? Oke, nyimak nih semuanya ya. Oke, kita langsung lanjut ke masalah yang pertama. Nah, yang pertama, masalah yang biasa dialami oleh banyak pengiklan khususnya yang masih pemula, khususnya yang masih baru. Yang pertama paling sering dialami adalah banyak yang ngeklik, namun tidak ada yang membeli. Nah, mungkin beberapa dari antara Anda ada yang sudah mencoba ngiklan di Google, terus
wah saya banyak yang ngeklik nih, tapi kok nggak ada yang beli, ini kenapa? Nah, kita akan bahas malam hari ini. Pertama yang harus kita ketahui adalah, kita harus tahu dulu apa sebabnya. Kenapa sih iklan Anda, iklan kita misalnya, kenapa sih iklannya banyak yang ngeklik namun tidak ada yang membeli? Harus tahu dulu penyebabnya, karena kalau Anda tidak tahu sebabnya, ya gimana caranya Anda bisa tahu solusinya. Pertama, penyebabnya adalah, ini penyebab pertama, keyword yang diketikkan itu tidak sesuai. Karena bisa dibilang, kalau Anda iklan di Google Ads, Anda menargetkan orang untuk membeli produk Anda, itu kan targetnya lewat kata kunci. Jadi mungkin ini sudah saya bahas panjang lebar detail di materi saya sebelumnya. Jadi di Google Ads itu mungkin sedikit berbeda dengan di Facebook Ads, khususnya Google Search. Kalau di Google itu kita menargetkan iklan kita kepada kata kunci yang diketikkan orang lain. Contoh misalnya, saya ngejual baju muslim misalnya, saya jual baju muslim. Nah, target saya adalah orang yang mengetikkan kata kunci misalnya jual baju muslim di Jakarta, jual baju muslim murah. Pokoknya orang yang ngetikkan kata-kata kunci itu nanti saya targetkan agar yang muncul di Google itu adalah website saya atau landing page saya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau keyword yang diketikkan tidak sesuai, jadi misalnya ngetik jual baju muslim, tapi website Anda bukan baju muslim, gitu. Baju pesta misalnya, baju kondangan, kan nggak sesuai. Jadi kalau nggak sesuai, orang ngeklik doang tapi nggak beli nggak? Ya nggak beli karena nggak sesuai. Orang nyarinya baju muslim, malah yang ketemunya malah baju pesta, baju kondangan, kan nggak pas, nggak sesuai. Nah, jadi itu sangat wajar terjadi kalau misalnya keywordnya yang diketikkan tidak sesuai. Nah, gimana solusinya agar untuk mengatasi masalah ini? Nah, yang pertama, Anda bisa lakukan cek namanya search term ya. Jadi nanti kita praktekkan juga, tenang aja. Saya tidak akan banyak membahas teori. Mungkin malam hari ini kita akan banyak juga sesi prakteknya. Jadi pastikan cek search termnya. Ya, ketika nanti saya praktekkan, dan jika ada kata kunci yang kurang relevan, tambahkan sebagai negatif keyword. Nah, ini nanti akan saya jelaskan, akan saya praktekkan, karena ini akan sulit dibayangkan kalau tidak dipraktekkan. Intinya, search term ini apa? Search term ini lebih kepada ketika iklan Anda sudah jalan, Anda kan punya targeting dari berbagai kata kunci, benar nggak? Misalnya tadi jualan baju muslim, kan kata kuncinya bisa jual baju muslim Jakarta, distributor baju muslim murah, agen baju muslim, jual pakaian muslim, jual hijab, gamis, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan baju muslim. Keywordnya udah ada nih listnya. Nah, kita bisa tahu keyword yang kita target itu diketik sama orang nggak sih? Atau mungkin orang mengetikkan kata kunci lain, terus yang muncul website kita atau landing page kita. Nah, kabar baiknya itu kita bisa tahu orang tuh nyari kata kunci apa aja sih untuk bisa ketemu website kita. Nah, kita bisa cari di kolom yang namanya search term. Nah, di situ kalau memang ada kata kunci yang kurang relevan, misalnya, ada misalnya nih, ini misalnya aja ya, saya cuma asal sebut aja. Oh, kok ada orang nyari kata kunci jual sepeda tapi munculnya jual baju muslim, itu kan nggak nyambung. Nah, itu bisa dibuang. Nah, cara ngebuangnya adalah ditambahkan sebagai negatif keyword. Jadi, negatif keyword itu kita pasang di kolom namanya negatif keyword. Kalau kita tambahkan kata kunci di negatif keyword, otomatis orang kalau mengetikkan kata kunci tersebut, website kita nggak muncul. Nah, karena ibaratnya udah diblok lah sama Google. Jadi, kalau kata kunci ini, yaudah jangan munculin website kita, karena itu nggak nyambung sama bisnis kita, gitu. Jadi kan, orang akan mencari dengan yang sesuai dengan yang dia mau. Nah, yang kita tawarkan sesuai nggak sama kata kunci dan sesuatu yang dia mau. Nah, kalau sesuai, dia pasti akan beli. Nah, penyebab yang kedua, kenapa banyak yang klik namun tidak ada yang beli? Penyebab yang kedua, bisa dibilang kalimat penawarannya kurang menarik. Jadi mungkin keywordnya udah sesuai, udah oke, udah muncul di halaman pertama bahkan. Tapi kalimat penawarannya kurang menarik. Yang di baris kedua atau urutan ketiga, kalimatnya lebih menarik. Orang akan klik yang mana? Pastinya yang menarik, teman-teman. Jadi gimana solusinya ya? Ini paling gampang. Ganti aja copywritingnya untuk penawaran dengan yang lebih menarik. Nah, untuk teknis gimana sih cara membuat iklan yang menarik? Teman-teman silahkan tonton video-video saya, webinar saya sebelumnya, itu saya sudah jelaskan dengan cukup detail, bahkan saya sudah praktekkan juga. Dan ini tips dari saya,
semua webinar dipraktekkan juga, karena kemarin saya ada sempat ngobrol juga dengan beberapa member ketika saya training FB Ads. Wah, itu testimoninya ternyata saya cukup kaget juga. Oh, ternyata dari Google Ads ada yang sudah. Ini yang baru ya. Ini saya nggak bicara yang sudah lama beriklan di Google Ads. Saya bicara yang baru nih. Yang baru nyimak webinar saya, yang baru belajar 1-2 minggu, udah ada yang dapat reseller, udah ada yang beli produk. Itu ada loh. Dan saya sendiri juga kaget. Wih, ternyata benar-benar terbukti nih. Terbukti bisa dipraktekkan dan bekerja nih. Teknik-teknik yang saya share di webinar ini. Dan itu luar biasa sekali ya. Ya, jadi yang kedua, kalimat penawarannya harus diganti. Makanya kemarin saya kasih saran di webinar sebelumnya, itu kalau bikin copywriting, bikin jangan cuma satu ya. Buat jangan cuma satu, buatlah lebih dari satu agar Google bisa punya pembanding. Kira-kira kata copywriting yang mana yang paling menarik? Buat yang belum tahu kan, kalau iklan di Google Ads itu kan kita, khususnya yang Google Search, yang modelnya pencarian itu kan kita nggak pakai gambar, kita nggak pakai video, kita cuma pakai copywriting, cuma pakai teks aja, lalu orang ngeklik. Jadi karena cuma pakai teks, ya dipastikan kata teksnya atau copywritingnya harus sangat menarik, gitu dia. Nah, untuk cara membuat copywriting dan penawaran yang menarik, wah ini cocok banget teman-teman bisa tonton materi-materi webinar yang dibawakan di hari Selasa. Itu banyak sekali menjelaskan tentang bagaimana cara membuat penawaran yang sulit ditolak, bahkan penawaran yang sangat menarik, copywriting, struktur copywriting agar mudah dicerna orang, itu kita sudah bahas di webinar seri-seri sebelumnya di hari Selasa. Jadi akan sangat cocok sekali jika Anda sudah belajar webinar yang hari Selasa dipraktekkan dengan webinar yang hari Kamis ini membahas Google Ads, karena di situ Anda akan paham bagaimana caranya membuat iklan yang menarik. Itu dia. Oke, kita lanjut dulu. Oke, itu masalah yang pertama. Sekarang kita bahas masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah, yang pertama kan banyak klik namun tidak ada yang beli. Sekarang yang kedua, ini juga sering sekali dialami, yaitu nilai quality score-nya kecil. Ya. Memangnya kenapa kalau quality score-nya kecil? Saya kasih tahu teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau memang quality score-nya kecil, efeknya apa? Efeknya adalah iklan kita bisa jadi tidak muncul di halaman pertama, atau bahkan ya kalah dari yang lain. Karena silahkan ditonton di materi sebelumnya kalau belum paham. Jadi apa saja sih yang menentukan iklan kita bisa di halaman pertama? Salah satu yang paling menentukan adalah quality score. Nah, kalau quality score-nya kecil, ini juga bisa jadi masalah. Bisa jadi iklan Anda tidak tampil karena quality score-nya kecil. Dan ini nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya melihat quality score yang kecil. Nah, masalah kedua ini apa saja sebabnya? Yang pertama, iklannya kurang relevan. Ya, maksudnya apa kurang relevan? Jadi antara kata kunci yang orang cari dengan teks iklan yang kita buat dengan teks atau kata-kata yang ada di landing page-nya itu nggak matching istilahnya, nggak relevan, nggak nyambung. Ya, bisa jadi ya kayak tadi saya bilang, kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalnya carinya gamis tapi isinya baju pesta gitu kan, nggak nyambung gitu. Gimana caranya? Solusinya sesuaikan keywordnya, iklannya dan di dalam landing page-nya. Jadi di keyword misalnya ada kata kunci yang dicari adalah jual baju muslim gitu kan, jual baju muslim pria misalnya doang ya, jual baju muslim pria. Nah, pasti kan di copywriting di teks iklannya itu juga ada kata-kata tersebut, dan di dalam landing page-nya juga ada kata-kata tersebut. Kalau ketiga unsur tersebut terpenuhi, biasanya iklan Anda akan relevansinya akan tinggi, relevansinya akan bagus. Ya, contoh kalau misalnya ya tadi ya, kalau misalnya Anda jual produk Essenzo juga kata kunci Essenzo essential oil. Nah, pastikan di teksnya minimal di teksnya itu sudah ada kata kunci Essenzo essential oil. Misalnya kalau Anda menargetkan kata kunci tersebut. Jadi disesuaikan saja. Dan yang berikutnya, sebabnya apa yang membuat quality score kecil? Ya salah satunya angka CTR yang kecil. Jadi CTR itu apa? Buat yang belum paham, silakan dicatat. Apa itu CTR? CTR itu singkatan dari click through rate. Jadi CTR itu adalah perbandingan antara orang yang melihat iklan kita dengan orang yang mengklik iklan kita. Ya, jadi itu adalah perbandingannya. Kalau misalnya
iklan kita yang melihat banyak, tapi yang ngeklik dikit, berarti iklan kita menarik nggak? Logikanya. Nggak menarik, bener nggak? Belum ngelihat banyak, masa nggak ada yang ngeklik? Berarti kan nggak menarik. Ya, dari 100 yang ngelihat 10, berarti CTR-nya 10%. Kalau dari 100 yang ngelihat 50, berarti CTR-nya 50%. Nah, berapa sih angka CTR yang standar? Standarnya tuh di angka 10%. Ya, kalau saya sebenarnya ini beda-beda versinya, tapi kalau versi saya agar iklan Anda bisa betul-betul untung, saran saya di 10% angka CTR-nya. Jadi kalau yang belum nyampe 10% ya kejar terus gimana cara agar 10%, pastikan bikin iklannya lebih menarik lagi, kata kuncinya lebih dispesifikan lagi, dioptimasikan lagi dan lain-lain ya. Nanti abis ini akan kita bahas. Solusinya buat teks iklan yang lebih menarik. Oke, nanti kita sambil praktekkan. Dan yang ketiga CTR kecil itu juga jadi masalah karena kalau tadi kita bahas mengenai quality score, sekarang masalah ketiga itu click through rate-nya juga kecil ya. Masalahnya apa sebabnya? Kenapa click through rate-nya kecil? Nah, bisa jadi posisi iklan penyebabnya adalah posisi iklan Anda itu tidak berada di halaman pertama atau mungkin berada di bawah atau ya bisa jadi di halaman 2, 3 atau 4. Jadi iklan Anda tuh sebenarnya udah muncul tapi karena di halaman kedua jadi orang nggak ngeklik. Jadi wajar kalau CTR-nya kecil dari 100 tayangan yang ngeklik sedikit, cuma 1 atau 2 misalnya, cuma 2% itu kan kecil. Nah, salah satu sebabnya adalah posisi iklan Anda mungkin tidak di halaman pertama. Logika paling gampang yang saya selalu sharingkan tiap webinar, orang tuh akan cenderung ngeklik iklan cari di Google, orang tuh nyari di Google. Kecenderungan mereka untuk ngeklik itu kira-kira ngeklik website yang di halaman pertama atau di halaman kedua dan seterusnya. Kan pasti di halaman pertama, betul nggak? Nah, jadi itu juga penting tuh. Jangan-jangan CTR-nya kecil itu gara-gara iklan Anda tidak ada di halaman pertama atau mungkin di bawah. Jadi orang nggak ngelihat. Nah, bagaimana solusinya? Solusi yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan menaikkan biddingnya. Karena salah satu penentu untuk iklan bisa ada di halaman pertama itu adalah biddingnya. Ya, pertama nih biddingnya. Karena dengan naikin bidding, kan orang-orang yang muncul iklan di halaman pertama itu kan pasti punya bidding yang punya nilai bidding tertentu. Nah, mana tahu bidding kita belum sama dengan orang-orang yang masang bidding yang di halaman pertama. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menaikkan biddingnya. Walaupun sekali lagi tingginya jumlah bid itu tidak menentukan iklan Anda di halaman pertama. Yang apa saja yang menentukan Anda boleh tonton video di webinar saya sebelumnya. Itu sudah saya jelaskan dengan sangat detail dan lengkap. Oke, berikutnya iklan kurang menarik. Pokoknya kalau masalah yang paling gampang diketahui adalah kalau iklan Anda sedikit yang ngeklik, nggak ada yang beli, itu paling gampang dicari sebabnya adalah ya udah pasti iklan kurang menarik. Gitu. Jadi selain nggak ada di halaman pertama, iklannya kurang menarik. Nah, jadi solusinya buat teks iklan atau bikin teks iklan yang lebih menarik lagi. Oke? Oke, sebelum kita lanjut, suara saya masih cukup jelas? Suara saya masih jelas sampai detik ini? Sejelas ya? Oke, sudah makin malam makin ramai ya. Oke, buat yang ketinggalan tenang aja, nanti ada rekamannya, bisa ditonton ulang setelah webinar ini. Tenang aja, bisa ditonton ulang. Oke. Sekarang saya akan sebelum saya praktek, saya mau bahas lagi. Ini kan tadi bahasan yang pertama. Yang pertama adalah masalah yang sering terjadi khususnya ketika kita iklan di Google Ads. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut bahas pembahasan poin yang kedua. Nanti setelah saya bahas poin yang kedua ini, nanti kita akan praktekkan bareng-bareng ya bagaimana apa saja yang harus Anda lihat ketika Anda sudah selesai beriklan dan lain-lain ya. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan yang kedua, sebelum saya masuk ke poin yang kedua, saya perlu jelaskan mindset atau prinsip dasar beriklan di Google. Ini penting sekali untuk Anda ketahui kenapa? Karena dimanapun Anda beriklan, di Google, di Facebook, Ads, penentu iklan Anda bisa untung, iklan Anda bisa profit, bisa berhasil. Penentunya tuh di sini sebetulnya. Ya kalau cuman teknis-teknis saja itu gampang kok. Teknis dimanapun itu sama aja. Tombol Google Ads masing-masing orang juga itu aja kok tombolnya. Semua orang tombolnya sama, itunya juga sama, tombolnya sama. Terus
semua keyword-keywordnya, tools-toolsnya juga sama. Nah, apa yang membedakan? Kenapa ada yang iklannya untung, kenapa ada yang iklannya boncos atau belum untung ya? Salah satu pembeda dasarnya adalah di sini, di pemahaman prinsip dasar beriklan di Google. Ya, sama halnya dengan di Facebook. Mungkin buat yang sudah beriklan di Facebook Ads pasti tahu dengan prinsip ini. Jadi kalau kita iklan di Google Ads, yang pasti harus Anda lakukan pertama adalah Anda lakukan yang namanya split testing dulu. Ya. Dimanapun Anda iklan, seperti yang tadi saya bilang, dimanapun Anda iklan, Anda harus melakukan split testing dulu. Split testing itu ya, buat yang sudah tahu kan, kita membuat iklan lebih dari satu. Kayak yang mungkin di webinar sebelumnya saya juga sudah jelaskan, kalau bikin teks, bikin copywriting di Google itu pastikan jangan cuma satu jenis, tapi bikinlah beberapa. Tujuannya agar Google juga punya pembanding, agar Anda juga bisa tahu copywriting mana yang paling efektif, paling bagus. Karena kalau Anda tidak split testing, Anda tidak akan ketemu dengan iklan yang bagusnya. Itu Anda nggak akan ketemu. Nah, tujuan split testing itu Anda untuk menemukan winning campaign. Ya. Winning campaign ini kalau di Google Ads itu bisa macam-macam, bisa winning keyword. Maksudnya winning keyword itu adalah keyword-keyword yang memang angkanya itu terbukti bagus. Banyak yang ngeklik, banyak yang closing dari keyword itu. Atau mungkin winning ads. Winning ads itu mungkin teksnya, jadi Anda mungkin bikin beberapa jenis penawaran di iklan Google. Nah, dari beberapa jenis itu, ternyata ada satu atau dua mungkin yang hasilnya bagus. Oh, dari iklan saya bagus, ternyata dari copywriting ini. Nah, itu bisa Anda langsung maksimalkan. Ketika udah ketemu winning campaign-nya, entah winning keyword-nya atau winning ads-nya, baru Anda lakukan yang namanya scale up. Scale up itu nanti habis ini kita bahas, bisa dengan Anda perbesar budgetnya, atau Anda optimasikan kata kuncinya. Jadi cara scale up setelah ini akan saya jelaskan. Prinsipnya adalah ketika sudah ketemu iklan-iklan yang hasilnya bagus, keyword yang bagus hasilnya, ads yang hasilnya bagus, dalam hal ini teks ya, teks copywriting yang hasilnya bagus, langsung Anda lakukan yang namanya scale up. Anda fokus di keyword tersebut, fokus di ads tersebut, dan naikkan budgetnya khusus di keyword tersebut. Nah, ini nanti kita akan praktekkan bareng-bareng. Ya. Nah, sebelum kita praktek, saya jelaskan dulu bagaimana caranya melakukan scale up. Ada dua cara yang ingin saya bahas malam hari ini. Yang pertama adalah kita bisa melakukan scale up dari sisi kata kuncinya. Jadi ketika maksudnya adalah, kan tadi Anda bisa tahu ya, iklan kita itu, orang itu mengetikkan kata kunci apa aja sih sampai akhirnya bisa ketemu iklan kita. Itu kan ada banyak tuh kata kuncinya. Nah, orang tuh ngetiknya apa aja. Nah, itu yang bisa kita tahu, itu yang bisa kita ketahui dengan tadi search term ya. Search term untuk keywordnya. Jadi kita tahu kata kunci apa saja. Nah, kata kunci yang tidak relevan itu kita buang, kita masukkan ke dalam negatif keyword. Nah, ketika sudah masuk ke negatif keyword, nah, Anda sudah berhasil mengoptimasikan kata kunci. Jadi, dan bahkan ketika Anda setting kata kunci, misalnya Anda setting kata kunci nih, jual baju muslim Jakarta. Tapi ternyata Anda tidak memasukkan kata kunci distributor baju muslim murah. Ternyata itu banyak dicari orang. Nah, ketika Anda sudah tahu, oh kata kunci distributor baju muslim murah ternyata banyak dicari orang, dan saya belum tambahin, yaudah tambahin deh. Nah, ketika Anda tambahin, otomatis kata kunci Anda makin banyak, dan kata kunci yang tidak relevan makin sedikit, iklan Anda makin efektif. Itu dia rahasianya. Jadi, pertama Anda bisa lakukan scale up kata kunci. Yang kedua, scale up dari sisi budgetnya. Oke, kalau budget ini mudah sekali, Anda tinggal naikkan saja budgetnya. Karena budget yang kecil dengan budget yang besar itu akan sangat berbeda. Efeknya kemana? Efek dari budget kecil dan budget besar. Efeknya nanti akan kepada jumlah tayangan iklannya. Semakin besar budget iklan yang Anda keluarkan, itu tayangannya akan makin banyak. Impressionnya akan makin banyak. Kalau impressionnya makin banyak, logikanya orang yang ngeklik juga makin banyak. Nah, jadi ini juga bisa Anda lakukan. Oke, itu saja cara melakukan scale up. Nah, sekarang mungkin kita akan langsung masuk ke bagian prakteknya. Mungkin teman-teman juga sudah tidak sabar lagi untuk bisa praktek. Nah, pertama kita akan praktekkan bagaimana caranya men-scale up. Sebelum itu, saya ingin memberitahu dulu khususnya buat teman-teman semua yang sudah beriklan. Oke. Oh ya, sebelumnya, ini kelihatan nggak nih layar Google Ads saya? Kalau kelihatan, saya lanjut. Ya.
Saya minta apa ya? Saya minta tanggapannya dulu. Kelihatan nggak nih? Kalau kelihatan, oke, saya lanjutkan. Dan suara saya apakah masih jelas? Kalau tiba-tiba hilang, boleh komen langsung biar saya juga tahu. Oke, layar saya kelihatan? Kelihatan? Jelas? Jelas ya? Sip, masih cukup jelas. Alhamdulillah. Oke. Oke, ini adalah tampilan dari layar iklan Google Ads saya. Jadi, buat yang sudah ngiklan, pasti sudah tidak asing lagi dengan tampilan seperti ini. Oke, saya tidak akan bahas panjang lebar karena saya sudah jelaskan fitur-fitur Google Ads ini di webinar saya sebelumnya, jadi silahkan ditonton. Nah, ini adalah kalau kita klik All Campaign, ya, ini adalah tampilannya. All Campaign ini adalah campaign kita yang sudah muncul, oke? Ini campaign dari saya yang sudah berjalan. Ini bahkan bisa kalau Anda klik bagian waktu, ya di sini Anda bisa lihat, Anda bisa cek campaign Anda itu dari 30 hari terakhir, dari hari ini, kemarin, 7 hari terakhir itu bisa kita setting ya. Ini bisa kita waktuin, kurang lebih seperti itu. Nah, ini semua campaign kita. Bagaimana caranya? Pertama, bagaimana caranya men-scale up kata kunci? Nah, sebelum itu, saya menjelaskan dulu faktor-faktor apa saja yang harus teman-teman perhatikan ketika beriklan di Google Ads. Emang apa sih yang kita lihat? Apa sih yang kita jadikan indikator iklan ini bagus atau tidak? Jangan-jangan Bapak Ibu udah ngiklan tapi nggak tahu iklannya bagus atau enggak. Nah, itu kan bahaya tuh. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Nah, sekarang langsung aja. Faktor apa saja yang harus diperhatikan dari iklan kita? Jadi ini adalah data dari hasil iklan kita. Ini kalau kita geser ke sebelah kanan, ini ada datanya. Ya, ini data campaign. Ya, di dalam campaign kita ini, itu kan di dalamnya ada keyword, ada ad group, ada ads juga. Nah, ini ketahuan nih berapa yang ngeklik. Terus di sini ada impression. Impression itu udah tayang ke berapa orang. Terus ini CTR. CTR itu perbandingan antara yang ngeklik dengan jumlah yang tayang. Di sini 5,93%. Masih cukup, sebenarnya masih cukup rendah karena minimal standar 10%. Ya. Ini kliknya 260. Jadi gambarannya adalah dari 4.300 iklan saya muncul, 4.300 kali iklan saya ditayangkan, itu yang ngeklik 260 orang. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Terus ini ada CPC. CPC itu cost per click. Cost per click itu cara ngitungnya dari biaya yang sudah kita keluarkan. Nah, di sini khusus iklan saya yang pertama ini biaya yang sudah saya keluarkan 419.000. Dari 419.000, ada 260 orang yang klik. Alhasil, CPC-nya adalah 419.000 dibagi 260. Jadi, 1.611. Jadi, cost per klik itu biaya yang kita butuhkan untuk mendapatkan satu orang yang klik. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui keyword-keyword kita lebih detail? Pertama, teman-teman langsung pilih campaign-nya. Ya. Oh, ini kan all campaign, berarti semua campaign yang berjalan. Terus teman-teman bisa masuk ke keyword. Ini untuk mengetahui keyword mana saja yang paling efektif hasilnya. Oke. Nah, sudah masuk ke keyword. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu, khususnya di bagian keyword ini Anda belajar baca data yang lebih detail lagi. Ya, jadi untuk saya ngiklan misalnya iklan Abdi nih dengan keyword Akademi Bisnis Digital. Ya. Nah, untuk iklan Abdi saya itu sudah mengeluarkan 337.000, yang mana sudah dari 300 ribuan itu sudah tayang 2.687 kali dan sudah ada 201 orang yang klik. Ya, bayangkan 201 berarti CPC-nya sekitar 1.600. Nah, ini yang tadi saya bilang, gimana cara ngeliat quality score itu ada di sini, di kolom khususnya di bagian keyword. Ya, kalau di campaign mungkin tadi tidak terlihat, tapi pastikan di all campaign itu Anda langsung klik ke keywordnya agar Anda bisa lihat quality score-nya. Ya, quality score itu apa? Ya, bisa tonton di materi sebelumnya. Intinya adalah quality score ini kualitas dari iklan kita lah. Gampangnya seperti itu. Iklan kita tuh menarik nggak sih untuk dilihat orang? Ya, relevan nggak? Penentunya apa saja sih quality score bisa tinggi? Nah, itu sudah saya bahas di webinar sebelumnya. Ini ada angka 8/10, 10/10, 1/10, 3/10. Nah, yang bagus itu 7 ke atas. 7/10 itu udah bagus, 8/10 udah bagus, 9. Apalagi ini paling bagus nih, 10/10 ya. Jadi iklan saya yang ini bagus sekali. Ya, CTR-nya juga cukup tinggi. Dari 16.000 ada 11 yang ngeklik. Kebayang ya.
Bayangin kalau dari 11 yang ngeklik, yang masuk ke landing page, ya yang join 10% aja udah satu. Dari 16.000 Anda dapat satu reseller. Wah, itu Anda udah untung sekali. Jadi Anda bayangkan kalau iklan di Google Ads bisa dapat harga yang semurah ini, dari sisi CPC-nya, CTR-nya juga cukup tinggi dan quality score-nya juga 10. Wah, itu bisa dibilang tinggal apa ya? Tinggal nunggu untung aja lah, ya kurang lebih begitu. Jadi terus ini ada at relevance, ada above average. Kalau above average itu berarti iklan kita sangat relevan. Tapi kalau below average, ini ada iklan saya juga yang below average. Berarti iklan saya kurang relevan dengan kata kunci dan isi di dalam landing page tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus, nah ini yang penting nih untuk teman-teman ketahui. Di kolom yang paling kanan, dua paling kanan ini ada estimate first page bid. Ya, maksudnya apa? Ini perkiraan orang-orang yang pakai kata kunci apa misalnya nih ya, jual essential oil. Itu bidding mereka khusus yang sudah di halaman pertama itu bidding mereka di angka 2000. Kalau yang abdi-nya Akademi Bisnis Digital itu yang masuk halaman pertama rata-rata biddingnya itu di angka Rp647. Nah, jadi teman-teman bisa ada patokannya nih. Oh, saya kalau ngiklan pasang bidnya lihatnya dari sini. Nah, ini budget bid rata-ratanya. Oke. Nah, kalau yang di first position, yang di posisi pertama ini bidnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi, bid itu tidak menentukan, ya, bid itu tidak menentukan iklan Anda bisa ada di halaman pertama atau yang paling bagus. Karena penentunya itu bukan hanya bid saja, tapi juga penentunya itu lebih ke quality score dan juga faktor-faktor lainnya ya. Jadi quality score-nya, CTR-nya, ad relevansinya itu juga mempengaruhi iklan kita bisa ada di halaman pertama. Itu saya sudah bahas detail di webinar saya sebelumnya. Oke. Buat teman-teman yang belum ada ini, yang belum ada, wah quality score saya nggak ada nih, ini nggak ada. Nah, teman-teman bisa klik bagian kolom. Ya, di bagian kolom ini. Buat yang sambil megang laptop, saran saya sambil dipraktekkan aja. Tapi kalaupun masih misalnya, wah masih di jalan mas atau belum sempat, nggak masalah. Nanti sambil tonton rekamannya sambil dipraktekkan. Oke, sip ya. Kita lanjut. Biasanya banyak yang nanya, mas ini saya cuma ada klik, impression, CTR, CPC ini saya nggak ada nih yang bagian-bagian ini nih yang sebelah kanan. Nggak ada nih, gimana caranya agar ada? Simple sekali, Anda tinggal klik kolom, ya, kolom, lalu pilih yang modify kolom. Nah, di sini Anda bisa pilih nih, di sini ada performance. Jadi maksudnya data apa sih yang mau ditampilkan? Anda bisa pilih di sini. Anda mau ngeliat data apa nih? CTR, berapa yang klik, cost-nya berapa, impression-nya berapa. Ini Anda tinggal checklist aja. Kalau Anda mau ngeliat faktor-faktor yang tadi kayak estimate first page, lihatnya di attribute, ya, di attributes. Nah, di attributes ini, nah Anda bisa ngecek nih yang ada di halaman pertama itu bidnya tuh berapa estimasinya, sama yang di posisi pertama itu bidnya berapa estimasinya. Jadi Anda bisa cek di sini. Kalau sudah nih di checklist aja, kalau yang belum di checklist tinggal di checklist. Misalnya kalau belum ya tinggal di checklist seperti ini misalnya belum nih tinggal di checklist, lalu apply. Nah, nanti akan muncul di data dashboard Anda. Anda bisa lihat dari bahkan quality score dan lain-lain itu juga bisa Anda lihat. Anda bisa cek juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya men-scale kata kuncinya. Oke. Jadi misalnya saya ingin khususnya nih, misalnya saya ingin men-scale iklan saya yang harga peppermint essential oil. Ini misalnya ya. Misalnya aja nih. Saya ngiklan peppermint nih misalnya. Ini memang kualitasnya cukup buruk. Oh, mana ya yang enak ya? Oh, yang ini aja deh. Ya. Yang Akademi Bisnis Digital. Yang Abdi Akademi Bisnis Digital. Jadi saya ngiklanin Abdi juga. Nah, ini kan landing page experience average, at relevance-nya above average. Ini skornya 8/10. Ini berarti termasuk yang cukup bagus. Nah, gimana caranya saya ingin men-scale? Pertama kita bisa scale dari sisi kata kuncinya. Kita bisa tahu dulu, iklan saya yang ini, orang tuh mengetikkan kata kunci apa saja sih sampai dia bisa ngeklik. Nah, ini bisa dicek di sini. Ya, di checklist lalu pilih search terms. Search terms. Nah, sudah
sebentar, ini tadi keywordnya, campaign-nya, jadi pokoknya dipilih yang search term. Sebentar. Campaign sudah, lalu masuk ke keyword. Keyword. Nah, pertama kita checklist dulu, misalnya, oh ini dia, ini data-datanya nih, lengkap. Oke, anggap aja yang pertama nih, Akademi Bisnis Digital. Ini saya checklist dulu, lalu saya pilih search terms. Jadi agar kita bisa tahu orang tuh nyari kata kuncinya apa aja sih. Oh ini ternyata banyak sekali ya. Login member dan lain-lain, Abdi Akademi Bisnis Digital dan lain-lain ya. Ini orang tuh nyarinya ini nih. Nah, kalau ini tulisannya non, ini berarti kita belum menambahkan kata kunci tersebut. Padahal banyak orang yang mengetikkan kata kunci ini. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ini saya kasih contoh lagi untuk iklan yang lain misalnya. Jadi misalnya saya iklan yang ini. Keywordnya misalnya ini ya. Harga peppermint essential oil. Nah, saya bisa langsung cari di search term-nya. Di search term-nya ini. Oke, ini karena yang kebetulan yang ngeklik cuma satu, jadi yang muncul juga cuma satu. Nah, sekarang saya pakai contohnya, ini agar mudah aja untuk memudahkan. Saya pakai contoh yang sudah mengklik banyak, yang sudah banyak kliknya. Nah, kalau di kasus ini yang sudah banyak ngeklik itu khususnya iklan yang Abdi misalnya, ya yang tadi aja saya pilih search terms. Dan ini kan banyak sekali yang tidak saya tambahkan. Kira-kira kalau orang mencari Akademi Bisnis Digital Login Member, berarti kan dia posisinya sedang pengen tahu gimana caranya login member. Berarti kan sebenarnya tepat nggak untuk Anda iklanin? Kan dia udah member. Tapi orang nyari itu munculnya kita, kan nggak tepat. Nah ini bisa dibuang. Ya, ini Anda bisa buang. Caranya misalnya kata-kata mana yang ingin Anda buang. Ini kan kata-kata login kan nggak relevan. Berarti kalau login, dia sudah jadi member. Nah kalau udah jadi member, kan logikanya nggak mungkin dong join lagi. Kan gitu. Nah, kata-kata login berarti tidak relevan. Anda bisa tambahkan di negative keywords-nya. Di negative keyword, Anda bisa tambahkan di sini tanda plus. Anda bisa tambahkan tulisan login. Nah, untuk negative keywords ini sangat berbeda dengan kita targeting keyword. Kalau kita targeting keyword, mungkin kita pakai tanda baca, pakai tanda petik 2 atau pakai tanda kurung. Nah, kalau di sini nggak usah. Pokoknya ada kata-kata login, itu iklan kita nggak muncul. Prinsipnya begitu. Kalau orang lain mengetikkan kata-kata login, iklan kita nggak muncul. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kalau udah tinggal di save aja. Nanti kalau orang nyari login, itu jadinya nggak muncul. Jadi di sini kita bisa tahu, oh keyword yang nggak relevan itu apa aja sih? Nah itu kita bisa tahu. Ya. Oh ya, select campaign. Ini kita pilih dulu ke campaign yang mana. Yang ini misalnya. Jadi kita pilih dulu campaign yang mana nih, yang kata-kata loginnya mau dihilangkan. Saya pilih dulu. Ketika kita udah pilihnya di sini di tanda pulpen. Ya, add to campaign di tanda pulpen. Nanti tinggal ketik di sini. Ya, kalau sudah tinggal di save saja di bawah. Ya, tinggal di save. Tinggal di save. Ya, beres langsung. Nah, ini Anda bisa lakukan ini dengan berbagai kata kunci. Misalnya itu tadi baru satu kata kunci tuh yang ketahuan. Misalnya kalau kita mau cari lagi, misalnya kata kunci apa lagi yang sekiranya ada yang nggak relevan, kita cari lagi nih, search term aja. Tadi udah ketemu tuh, oh login kan nggak nggak relevan gitu. Terus misalnya kata-kata apa lagi, ya login member, oh ya kata-kata member itu juga bisa tambahkan. Caranya sama seperti tadi, ya tinggal dipilih negative keyword, langsung tambahkan kata-kata member. Di sini tambahin kata-kata member di sini. Ingat kalau nambahin kata kunci itu nggak perlu pakai tanda baca. Terus kita pilih campaign-nya. Nah, pilih campaign yang tadi. Kalau udah di save. Jadi orang yang udah jadi member nggak akan masuk tuh iklan kita. Gitu aja gampangnya. Sip ya. Kalau
Mudah-mudahan bisa dipahami, tapi kalau belum tenang aja. Kalau belum biasanya karena belum nonton seri-seri sebelumnya, jadi tenang aja. Ya, tinggal ditonton ulang semua dari awal. Oke, itu tadi cara split testing dari segi kata kuncinya. Jadi kita juga bisa bahkan kalau untuk kata kunci yang relevan itu bisa kita tambahkan juga. Jadi misalnya tadi ya kata kunci Akademi Bisnis Digital. Ini misalnya aja ya. Terus di sini kita mau cari search term nih. Orang tuh nyarinya apa aja sih kata kuncinya? Di sini kan misalnya. Nah, di sini misalnya di sini ada kata kunci apa ya? Misalnya Akademi Bisnis Digital Abdi. Ini kan saya belum pakai nih kata kuncinya. Ini masih non. Kalau edit berarti saya sudah menggunakan kata kunci ini. Oh, ternyata kata kunci ini misalnya saya anggap relevan nih. Oh, ini ternyata banyak yang ngeklik ya dan CTR-nya cukup tinggi. Oke, saya gunakan kata kunci ini. Jadi saya tinggal pakai aja kata kuncinya ini, tinggal di checklist. Jadi ceritanya di sini, saya belum pakai kata kunci ini nih, padahal ini banyak dicari orang. Nah, saya bisa menambahkan di sini di checklist saja add as keyword. Jadi Anda juga ikut mentargetkan kata kunci ini. Nah, kalau untuk add as keyword, Anda tetap seperti biasa mengetikkannya pakai tanda baca, bisa pakai tanda petik ataupun tanda kurung, bisa press match atau exact ya. Apa itu press match, apa itu exact ya? Silakan simak di materi sebelumnya. Oke, kalau sudah di save. Di save. Nah, tadi kan baru satu jenis kata kunci tuh yang pakai petik 2. Sekarang mau ditambahin lagi yang pakai kurung. Bisa, tinggal add as keyword lagi. Sekarang simbolnya dibedain. Yang kurung itu buat yang eksak. Jadi orang yang nyari persis itu baru muncul iklan kita, lebih tertarget. Kalau udah di save aja. Sip. Jadi maksudnya apa dengan kita melakukan ini? Jadi kata kunci ini poin penting harus teman-teman pahami. Karena kalau nggak paham ini ya nggak akan berhasil iklannya. Jadi pastikan paham ini dulu. Kenapa kita melakukan hal ini? Pertama, kata kunci negatif itu kita buang, bukan kata kunci negatif. Maksudnya kata kunci yang tidak relevan itu kita buang, kita masukkan ke dalam negatif keyword agar kata kuncinya lebih terfilter, agar iklan kita jatuh ke orang-orang yang memang sudah lebih terfilter lagi. Jadi orang-orang yang tidak membutuhkan atau orang-orang yang sebenarnya bukan mau nyari kita, itu jadi iklan kita jadi nggak muncul. Nah, bayangkan kalau di Google kan iklan itu baru akan kena bayar kalau orang sudah mengklik. Nah, pertanyaannya kalau yang klik orang-orang yang nggak tepat, budget Anda kebuang sia-sia nggak? Iya, pastinya. Sayang sekali Anda sudah investasi budget di Google, iklannya malah diklik sama orang-orang yang nggak tepat. Jadi kata-kata kunci nggak relevan itu bisa dibilang kita singkirkan dulu. Nah, ketika kita sudah menyingkirkan kata kunci yang tidak relevan, kita bisa menambahkan kata kunci yang memang relevan. Kata kunci yang memang banyak dicari orang dan banyak diklik, tapi kita belum pakai. Kita bisa tambahkan kata kunci itu. Tujuannya agar kata kunci kita lebih banyak lagi dan lebih tertarget. Anda bayangkan kalau kata kuncinya banyak yang dipakai dan semuanya orang ngetikannya itu. Wah, bisa dibayangkan iklan Anda pasti akan sangat efektif. Jadi pastikan pahami hal ini dan nanti praktekkan. Ini berlaku untuk iklan apapun. Nanti Anda iklan Zenzo, Anda jualan produk, itu juga akan berlaku cara seperti ini. Oke, itu yang pertama ya, kata kuncinya. Kata kuncinya. Oke, masih jelas suara saya? Sekitar 10-15 menit lagi mungkin saya akan selesaikan. Oke, intinya adalah seperti itu. Nah, sekarang masih jelas ya? Langsung saja saya lanjutkan. Yang kedua, kita bisa split testing dari segi budgetnya ya. Budgetnya. Nah, untuk budgetnya Anda bisa masuk lagi atau balik lagi ke campaign-nya. Klik campaign. Jadi kalau Anda mau nyari campaign-nya, mau nyari landing page apa aja sih yang dipakai, keyword apa aja sih yang dipakai, itu tinggal klik di bagian sebelah kiri ini aja. Oke. Jadi mudah sekali. Oke, ini gambarnya masih kelihatan? Kalau masih kelihatan, saya lanjutkan. Masih kelihatan? Suara saya juga masih jelas? Oke.
Jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih jelas. Sip. Oke, sekarang kita scale up dengan cara memperbesar budgetnya. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah. Oke, saya ulang lagi dari awal. Anda kembali lagi ke campaign-nya, ya, ke campaign-nya. Oke, kalau sudah, Anda boleh langsung masuk ke keyword-nya. Oh, campaign-nya Anda pilih dulu. Sorry, jangan langsung masuk ke keyword, tapi Anda pilih dulu campaign-nya. Campaign mana yang mau Anda scale up? Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Misalnya, Anda pilih yang website, misalnya campaign yang ini, ya. Saya ada iklan beberapa landing page, ada yang tanpa video, ada yang landing page yang pakai video. Nah, itu saya kasih nama masing-masing. Nah, di sini ini ada berbagai ad group, di dalamnya ada kata kunci. Anda bisa diklik yang bagian kata kuncinya. Nah, ini ada banyak sekali kata kunci. Anda kalau mau naikkan budget, tinggal klik aja nih di bagian atas ada budget. Ini tinggal di tombol pensil atau tombol pulpen, tinggal diklik, tinggal dirubah. Tadinya 150 per hari, jadi misalnya mau berapa? 200 atau 250 per hari. Ya, kita naikkan budgetnya. Sekali lagi, apa efek dari naikkan budget? Efeknya adalah itu ke impression. Kalau budget yang dikeluarkan makin besar, iklan Anda juga akan semakin banyak ditayangkan oleh Google. Kalau semakin banyak ditayangkan, impressionnya makin tinggi, yang ngeklik juga makin banyak. Kalau yang ngeklik makin banyak, closing Anda juga akan makin banyak juga efeknya. Jadi itulah efek dari membesarkan budgetnya. Oke, untuk materi teknis malam hari ini mungkin sampai di situ. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi product knowledge, ya. Di bagian ini mungkin saya akan menjelaskan salah satu product knowledge. Saya akan menjelaskan product knowledge salah satu produk yang memang saat ini memang salah satu yang best seller. Ya, saya akan langsung menjelaskannya. Oke, masih jelas suara saya? Ini biar saya enak menjelaskannya, saya langsung ambil produknya juga agar saya lebih enak menjelaskannya. Masih jelas ya? Gambarnya sudah berubah? Sip, kita langsung lanjut. Nah, sekarang malam hari ini saya akan menjelaskan soal product knowledge-nya, tapi mungkin tidak terlalu panjang. Ini mungkin lebih kepada product knowledge ya, tapi juga ini tips buat Anda, khususnya buat yang senang sekali jualan produk. Kita juga menyediakan sarananya, ya. Kita juga menyediakan tools-toolsnya, konten-kontennya agar Anda bisa manfaatkan. Nah, salah satu produk yang malam hari ini akan saya bahas adalah lavender. Ini salah satu produk best sellernya dari Ezenzo, ya. Ini mungkin Anda bisa lihat di sini. Ya, ini kecil sekali, tapi ini sangat praktis. Justru karena kecil, praktis, tinggal dihirup dan dioles saja. Ya, dihirup atau dioles seperti ini. Itu Anda sudah bisa gunakan untuk berbagai masalah kesehatan. Nah, lavender ini apa saja sih kegunaannya? Ya, mungkin buat yang sudah tahu, ini manfaat utama dari lavender ini adalah lebih untuk mengatasi insomnia, ya, untuk relax, untuk agar Anda bisa lebih relax, karena ini bisa membantu mengatasi stres dan lebih relax. Jadi kalau Anda teteskan ini di dalam diffuser, itu akan membuat Anda lebih relax, ya, karena ini ada kaitannya juga dengan syaraf di tubuh kita. Dan juga sebetulnya ini tidak hanya untuk orang yang susah tidur atau insomnia saja, atau untuk relax saja, enggak. Tapi ternyata banyak sekali di luar itu manfaat-manfaat yang lainnya. Seperti contohnya misalnya buat sakit kepala. Kalau buat sakit kepala gimana? Ya bisa diteteskan ke dalam diffuser atau juga dioleskan, ya, dioleskan seperti ini, ya. Bisa dioleskan seperti ini, nanti bisa dioleskan di kepala, ya. Kurang lebih seperti itu. Dan juga bisa buat, nah ini juga ternyata menarik nih. Lavender itu juga bisa membantu menyembuhkan bekas luka. Nah, ini juga sebenarnya saya sempat nyoba juga, tapi khususnya ke luka yang sudah kering, ya. Jadi kalau lukanya udah kering, itu diolesin aja langsung ke kulitnya. Itu bisa digunakan untuk menyembuhkan luka juga. Bahkan untuk
peradangan jerawat itu juga bisa ya dioleskan. Tapi jangan lupa kalau buat teman-teman yang kulitnya sensitif itu dicampurkan carrier oil ya. Nah, carrier oilnya Anda bisa beli di dashboard itu ada 3 jenis ya, ada yang VCO, yang almond dan juga avocado ya. Itu bisa digunakan untuk beberapa essential oil untuk pencampur. Jadi buat yang kulitnya sensitif itu digunakan saja, dicampurkan dengan essential oil lavendernya. Ini pakainya juga cukup praktis. Ini bisa diteteskan ke dalam diffuser seperti ini ya. Jadi ini diffusernya. Jadi dalam diffusernya itu pastikan sudah diisi air. Airnya juga ini ada takarannya ya, ada maksimum dan minimumnya. Ini langsung aja diisi airnya, lalu diteteskan lavendernya. Nah, ini salah satu tips juga buat teman-teman yang ingin jualan produknya bisa omsetnya bisa besar. Salah satu tipsnya adalah ya ini, dengan memanfaatkan postingan-postingan yang real, yang nyata seperti ini. Ya mungkin buat yang sudah tonton video terbaru di dashboard, ya buat yang belum tonton itu ditonton dulu, karena itu dijelaskan juga bagaimana caranya agar Anda bisa meledakkan omset, khususnya dari offline atau dari traffic gratisan, bahkan itu dari penjualan produk. Salah satunya adalah dengan Anda memposting hal-hal seperti ini, memposting hal-hal yang real, karena orang itu akan lebih percaya, orang itu akan lebih yakin kalau memang barangnya tuh terlihat nyata. Orang lebih yakin kalau melihat barang nyatanya, bentuk realnya. Ya, jadi Anda bisa posting seperti ini, lavendernya diteteskan ke dalam diffuser, nggak usah banyak-banyak. Ya, kemudian ya seperti ini aja, diffusernya langsung ditutup, kemudian dinyalakan, ya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kelihatan gak nih? Ini langsung muncul asap-asapnya. Jadi pastikan postingnya itu yang asapnya tuh banyak. Jadi orang juga kelihatannya lebih menarik aja ya. Ini kan tinggal dihirup-hirup seperti ini aja. Ini enak sekali buat relaxing, buat insomnia, tinggal taruh di kamar tidurnya. Wah, itu enak banget ya. Saya sendiri ini favorit saya juga. Karena saya juga sering keluar kota, kemanapun saya bawa lavendernya dan juga diffusernya. Ini praktis banget, kecil. Jadi tinggal Anda bisa bawa ini kemana-mana ya. Praktis sekali. Dan lavender ini juga bisa Anda cocok sekali untuk mengkombinasikan lavender ini dengan peppermint. Ya, karena buat Anda yang ngerasa keluhannya sakit kepala, migrain dan lain-lain, itu cocok untuk mengkombinasikan lavender dengan peppermint ini. Ya, ini cocok banget. Bisa dicampur di dalam diffuser atau dioleskan ya, buat yang migrain, sakit kepala itu cepet banget efeknya. Bisa ada efeknya. Nah, buat yang belum tahu, ini salah satu produk best seller dari Ezenzo. Jadi buat yang belum punya atau yang sudah punya tapi ingin jual, langsung stok aja. Karena memang kebetulan sampai dengan detik ini masih ada promo, khususnya promo buy one get two ya. Beli satu dapat 2 dan berlaku kelipatan. Jadi ini luar biasa sekali, Anda langsung manfaatkan. Dan sebenarnya ini kabar buruk juga buat Anda, karena ada beberapa produk yang saya cek itu udah habis, bahkan ada yang stoknya udah limit, udah terbatas. Jadi sayang sekali kalau Anda tidak memanfaatkan promo ini di saat orang lain sedang gencar-gencarnya ngambil promo buy one get two, tapi Anda malah tenang-tenang aja nggak ngambil. Wah, itu rugi sekali, karena saya ngeliat banyak sekali orang yang melakukan postingan seperti tadi, posting diffuser nih seperti ini, ya kemudian diposting di sosial medianya, di WhatsApp-nya, di Instagram-nya seperti yang diajarkan di video di dashboard. Wah, itu langsung omsetnya tuh bisa melesat. Paling nggak at least tuh ada aja yang nanya-nanya, itu apa? Wah, kayaknya enak. Itu karena orang langsung melihat wujud nyatanya. Contoh paling gampang, Anda lebih tertarik kalau misalnya makanan, Anda lebih tertarik ngelihat foto makanannya atau ngelihat postingan teman Anda yang posting langsung video dia lagi makan di satu tempat di restoran. Posting misalnya dia lagi makan apa, misalnya nasi goreng tuh bener-bener yang di zoom sampai ke nasi gorengnya tuh sampai ke asap-asapnya, atau sate misalnya, makan sate terus sampai asap-asapnya kelihatan, dia orang lebih tergiur nggak? Iya, pasti seperti itu, karena psikologis manusia memang lebih visual. Orang lebih suka, lebih tertarik jika memang melihat bentuk fisiknya secara visual. Itu orang akan lebih tertarik.
Nah, jadi teknik-teknik seperti ini Anda juga bisa gunakan dan tadi sedikit tambahan product knowledge dari saya. Jadi lavender itu tidak hanya manfaat utamanya memang untuk insomnia dan untuk membuat tubuh lebih rileks, tapi ternyata ada manfaat yang lain yang bisa kita rasakan juga, yaitu ya tadi ya menyembuhkan bekas luka, buat peradangan jerawat dan juga buat sakit kepala. Dan ini cocok dikombinasikan dengan peppermint ya. Jadi ini kecil, ini dua produk ini sejujurnya saya selalu bawa kemana-mana nih, karena ini andalan saya. Ya ketika kondisi tubuh saya kurang fit, langsung saya pakai lavender peppermint itu langsung enak banget. Apalagi kalau yang pekerja keras yang tidurnya kurang, wah itu cocok banget pakai lavender. Jadi bangun tidur tuh tetap tidur berkualitas. Nah, khusus untuk lavender dan peppermint ini stoknya juga masih ada, tapi memang sudah sampai detik ini cukup terbatas karena saya lihat kayak beberapa madu itu ada yang sudah habis juga bahkan atau juga ada yang bahkan harus PO, harus inden. Jadi saya yakin, saya juga tahu Anda luar biasa sekali kalau memanfaatkan promo itu langsung geraknya itu cepat banget. Langsung ketika diumumin itu langsung banyak yang langsung transfer, langsung order bahkan yang harusnya sampai 30 Desember, ini belum tanggal 30, ini belum tanggal 15 juga belum, tapi udah ada beberapa produk yang habis. Bayangkan kalau Anda nunda sehari aja, sehari, nunda 2 hari, wah itu saya juga masih nggak jamin nih lavendernya masih ada. Jadi langsung aja dimanfaatkan mumpung masih buy one get two dan semua konten-konten yang ada di Abdi Ezenzo itu semua sudah mengarahkan untuk buy one get two. Jadi Anda tidak perlu lagi membuat konten, tinggal disebarkan sebanyak-banyaknya konten-konten tersebut. Jadi sekali lagi pastikan ambil promo buy one get two-nya karena kalau tidak Anda akan ya bisa dibilang sangat menyesal karena ini 1 tahun sekali. Anda boleh eh, cek nanti 1 2 bulan 3 bulan bahkan 1 tahun ke depan ini nggak akan ada lagi promo seperti ini. Jadi buat yang belum ayo segera, ini juga momentum untuk Anda buat jualan karena sekali lagi saya jelaskan kalau anggap aja Anda beli lavender 10 itu Anda dapatnya 20 dan Anda belinya harga member ya, harga member anggap aja Anda beli di 230.000, Anda beli 10 berarti 2,3 juta Anda spend untuk eh, lavender, tapi Anda dapat produknya 20, Anda bayangkan. Dan itu kalau dijual lagi 20-20-nya dengan harga konsumen, Anda naikkan katakanlah 15%, Anda jual misalnya 270.000. 270.000 kali 20 itu sudah 5,4 juta. Anda bayangkan cuman modal stok 2,3 dapatnya 5,4 juta. 2 kali lipat lebih, di atas 200% untungnya. Ya bisa dipastikan Anda yang untung, Anda untung sekali justru karena dikasih produknya 2, berlaku kelipatan. Nah, jadi pastikan langsung diambil promonya karena nanti kalau kalau nunggu besok, nunggu ya percaya sama saya deh, nanti keburu habis. Ya karena emang udah kebukti kok. Ya, udah kebukti. Jadi langsung ambil aja, langsung order di dashboard Anda masing-masing. Ya, Anda pilih kuantitinya, mau berapapun yang Anda pilih itu akan dikali 2. Ya, simpelnya seperti itu. Oke, untuk produk knowledge-nya sampai di sini dulu. Kita sekarang langsung masuk ke sesi tanya jawabnya. Ya, oke, langsung aja saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Silahkan buat yang mau bertanya apapun, mau boleh soal produk, boleh soal teknis beriklan, Facebook Ads, Google Ads, apapun mengenai Abdi Esenzo, silahkan ditanyakan di sini. Saya kasih kesempatan mungkin 5 menit aja, karena sudah jam 9 lewat. Buat teman-teman yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, ini sudah jam 10, jam 11 ya, jadi agar tidak terlalu malam, saya juga kasih waktunya tidak terlalu lama. Oke, saya buka langsung untuk sesi tanya jawabnya. Saya persilahkan, tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena yang pasti adalah harus saya filter dulu pertanyaan-pertanyaannya. Oke, langsung saya persilahkan untuk tanya jawab. Sambil menikmati lavender dari Ezenzo ya. Dihirup-hirup di diffuser seperti ini, wah ini enak sekali ya. Sip. Oke, saya tunggu pertanyaannya. Oke, masih cukup ramai yang hadir. Masih ramai ini saya lihat ya. Oke, sip, sip, sip. Ada lagi, ada lagi?
Untuk pembayaran iklan Google Ads dengan debit card, apakah bisa memakai semua bank? Yang saya tahu nggak semua bank bisa, kayak BCA itu nggak bisa. Terus Mandiri juga walaupun ada visanya, yang saya tahu itu juga nggak bisa karena saya juga nyoba pakai Mandiri Visa, itu ternyata nggak bisa juga. Jadi paling gampang itu pakai Genius. Buat yang atau yang punya kartu kredit itu bisa dipakai kartu kreditnya khususnya yang ada logo visanya atau ya biasanya kartu visa yang lain misalnya kayak Permata itu dicoba aja. Tapi paling gampang tuh Genius. Jadi buat yang belum bikin Genius bikin aja karena mudah sekali untuk membuatnya juga itu sangat mudah. Ya jadi itu yang paling efektif Genius. Iklan di Google Ads ada kemungkinan ditolak nggak? Ada kok. Ada kemungkinan untuk ditolak. Jadi kalau nanti iklannya ditolak, mungkin mirip dengan Facebook Ads. Tinggal Anda bisa ganti dari sisi ads-nya atau copywriting-nya atau landing page-nya. Ya mungkin Bitly-nya kalau yang landing page Esenzo atau Abdi mungkin dari Bitly-nya bisa diganti juga. Ya, seperti itu. Jadi, tapi kemungkinan untuk ditolaknya atau di not approve-nya lebih kecil daripada di Facebook Ads. Karena kalau di Facebook Ads itu kan kita sering banget ngadepin not approve. Di Google juga ada kemungkinannya, tapi harus diakui memang tidak sebesar kalau di Facebook Ads. Sip, itu aja. Oke, ada lagi? Oke. Pertanyaannya, iklan FB Ads apakah bisa dikaitkan ke IG? Ya, jawabannya jelas bisa. Nanti tinggal di setting aja di bagian adset. Ya, nanti detailnya tonton di training center tuh udah dijelaskan detail sekali di training center. Di bagian placement itu tinggal dirubah jadi Instagram di checklist. Jadi ada checklist Facebook, checklist Instagram itu tinggal dirubah aja di bagian placementnya. Ya. Atau ya kalau masih belum paham juga, ikut aja training FB Ads ya di kota terdekat atau di kota Anda. Itu saya akan mempraktekannya detail sampai Anda betul-betul bisa praktek. Sudah banyak klik, belum ada closing dan email masuk gimana? Oh, itu tadi saya udah bahas ya. Bisa diganti copywriting-nya, bisa diperbesar bid-nya, atau mungkin ya apa namanya faktor-faktor lain lah ya seperti split testingnya, terus budgetnya diperbesar itu juga bisa kita lakukan. Pokoknya kalau iklannya hasilnya kurang bagus, yang yang perlu dilakukan ya segera diganti iklannya karena udah jelas nih iklannya nggak bagus, jangan sampai dibiarin. Nah itu yang paling penting tuh karena banyak sekali member dan orang-orang di luar sana yang mungkin karena baru udah tahu iklannya nggak bagus, udah tahu iklannya boncos, diterusin, efeknya makin boncos, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau udah tahu iklannya jelek ya udah segera diganti, gampangnya seperti itu. Oke, iklan di FB Ads yang sudah klik sekitar lebih 800 tapi belum ada yang jadi member, solusinya gimana? Ya split testing aja karena Facebook Ads itu kalau kita bicara Facebook Ads, Google Ads itu kalau Anda tanya ke masternya sekalipun, jawaban sederhananya udah split testing berapa banyak? Udah apa aja yang coba di split testing? Udah split testing tahu ya. Jadi bikin beberapa jenis iklan gampangnya gitu. Kan kalau saya ngomong udah bikin berapa iklan kan agak ribet. Udah split testing berapa gitu. Nah, udah nyoba targeting yang ke mana aja, udah di split belum? Jangan-jangan cuma satu target terus diterusin ya. Wajar kalau iklannya belum dapet yang bagus. Terus split testing kan bisa dari target, bisa dari kontennya juga kan. Terus udah nyoba split testing kontennya belum? Coba pakai konten A, pakai foto B, video B, udah dicek belum mana yang paling bagus? Kan Abdi udah ngasih banyak sekali tuh konten dan juga tips untuk targeting. Nah, itu udah dicoba semua belum? Udah dicoba berapa banyak? Kan gitu sebenarnya. Kalau kita udah split testing dengan cara yang benar, Anda bisa tonton di training center. Kalau kita udah split testing dengan cara yang benar, Anda pasti akan ketemu iklan-iklan yang bagusnya. Ya, jadi kalau iklan memang hasilnya belum tentu bagus, tapi kalau Anda split testing, Anda akan ketemu iklan yang hasilnya bagus. Sip, mungkin 2 pertanyaan lagi karena sudah 9:15. Oke, bagaimana Mas cara yang efektif mendapatkan reseller? Semua cara dicoba aja ya. Ya khususnya yang sudah diajarkan di training center, yang diajarkan di webinar ini dipraktekkan aja karena tiap orang
biasanya tiap orang punya andalan caranya masing-masing. Jadi dipraktekkan aja, ya. Dan saran saya ikuti training FB Ads karena di training FB Ads itu akan diajarkan cara yang bahkan tambahan, strategi tambahan. Jadi kalau Anda sudah menguasai yang ada di dashboard, kita akan kasih strategi tambahan di training Facebook Ads. Jadi pastikan ikuti training Facebook Ads. Itu saran dari saya. Karena sudah banyak terbukti yang ikut training FB Ads itu bisa dengan lebih mudah dapat reseller dengan harga yang lebih hemat, dan at least dari yang tadinya nggak dapat reseller, susah dapat reseller, itu bisa dapat reseller dengan cara yang sudah kami berikan. Oke. Saya pilih pertanyaannya, mungkin menghilangkan ketombe. Wah, ini cocoknya pakai patchouli, itu dicampur dengan sampo juga bisa, karena patchouli juga selain untuk rambut rontok juga bisa ngebantu untuk masalah ketombe juga. Sip. Satu lagi ya, saya pilih dulu. Oke, kalau lokasi kopdar, buat yang udah daftar langsung cek aja di dashboard di news and update, langsung cek aja. Ya, biasanya H-2 kita baru kasih tahu tempatnya. Sengaja agar tidak disebar, ya, karena yang boleh tahu tempatnya yang cuma ikut kopdar aja. Gitu. Sip. Oke. Diffuser berapa lama habisnya, ya. Anda bisa setting di sini, ya. Anda bisa setting untuk 30 menit, ya. Untuk 60 menit, 120 menit, 180 menit. Jadi tinggal disetting aja. Biasanya kalau Anda settingnya 30 menit ya udah habis biasanya airnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir ya. Terakhir. Untuk Google Ads perlu buat landing page sendiri atau cukup link landing page Abdi? Banyak yang udah nyoba pakai landing page Abdi tuh berhasil juga kok, ya. Kalau yang mau bikin landing page sendiri silahkan, boleh. Selama memang landing page-nya oke, landing page-nya bagus, tidak menyalahi aturan, silahkan buat, nggak masalah. Tapi sejauh ini nggak pakai landing page sendiri, pakai landing page Abdi pun cukup oke. Dan saya sudah membuktikan, member juga, saya juga tahu ada yang sudah berhasil dari landing page. Padahal itu cuma dari landing page Abdi saja. Oke, jadi silahkan dicoba nanti. Mungkin akan ada sesinya nanti, tapi nanti mungkin di pertemuan kesekian karena kita masih banyak sekali yang harus dibahas, khususnya Google. Ya, Google Ads saja ini butuh berseri-seri untuk membahasnya. Jadi nantikan saja, mungkin nanti akan ada saatnya kita membahas bagaimana cara membuat landing page. Wah, ini cukup menarik sekali. Jadi pastikan simak terus webinar yang kami adakan di setiap minggunya, di hari Selasa dan di hari Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Oke, saya rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir dan menyimak webinar malam hari ini. Apalagi yang sudah mempraktekkan, wah itu saya sangat apresiasi sekali, tepuk tangan buat Anda semuanya. Saya sangat apresiasi. Dan yang paling penting adalah pastikan dipraktekkan. Saya nggak pernah bosan-bosan untuk bicara hal ini. Yang paling penting dipraktekkan, karena kalau secanggih apapun ilmu yang saya kasih, banyak mungkin member yang bilang, ilmunya mantep nih, canggih, keren banget. Iya, tapi kalau tidak dipraktekkan itu akan jadi percuma dan tidak akan jadi apa-apa. Jadi pastikan dipraktekkan. Ya, buat yang ketinggalan, buat yang baru menyimak, tenang aja, ada rekamannya, nanti tinggal dipraktekkan aja, tinggal ditonton ulang sambil dipraktekkan. Oke? Dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi aktifnya, luar biasa. Dan oh ya, satu lagi sebelum saya tutup, pastikan promo buy one get 2-nya itu dimanfaatkan juga, khususnya pada produk kita yang best seller ini, ya. Peppermint dan lavender ini saya lihat stoknya masih cukup banyak, tapi kalau Anda tunda 1-2 hari, kemungkinan besar, apalagi setelah saya jelaskan tadi, itu kemungkinan besar habisnya akan cepat. Jadi saya juga nggak janji 2-3 hari lagi masih stoknya masih ada, jadi langsung dimanfaatkan aja, mumpung buy one get 2 juga masih promo, jadi silahkan langsung dimanfaatkan. Itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Tadi kita sudah buka dengan doa. Sekarang kita tutup kembali dengan berdoa. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa jadi bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa
di webinar-webinar berikutnya dan sampai jumpa juga di training Facebook Ads berikutnya. Oke, itu saja. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.